This is Ali, and he met Jesus while hanging out at Mecca. Yeah, you heard me, Mecca, the epicenter for the Muslim faith. When he was younger, Ali was a raging alcoholic, and his drinking got so bad that he moved away from his wife and children in Turkey to Saudi Arabia, simply to protect them from himself. While there, some Muslim friends of his talked him into going on Hajj to Mecca, the great pilgrimage to the holiest place in Islam. So I decided to go, and when I went there, everybody needs to sleep together. And everybody also goes 7 times around the Kaaba. And they were also going to do the namaz. And there I said, well, maybe something good will come of it. And I did the namaz, the ritual prayers also. But I was very ashamed, because I didn't believe in it, and yet I was still doing it. So everybody that night sleeps around the Kaaba. So I slept there. And then, in the night, I had this dream, and in the dream, Jesus came. First, he touched my forehead with his hand, and he said, "You have been saved. You have been saved." Then he opened his hand and placed it on my chest, and he said, "You belong to me." One of them, he said, "You are saved," and then, "You belong to me." And he was smiling. And this is what I wanted to say. This is what he looked like. From his waist up, he was naked and shining pure white. He had a beard, like in the pictures, but a little bit longer. His hair and his beard, it was as if every hair was electrified light, shining from every hair. That's how handsome he was. And when he smiled, his teeth were shining white. And I was amazed at the way he stood there. And the lower part of him was like a cloud of melted iron. And in that cloud, he was taken up. And then a voice from here started to talk. And it was really moving around, in the same way that your mouth moves around when you talk. This voice started from right here. That's how it felt to me. So I woke up my friend, and I said to my friend, "Hey, look, do you hear that voice?" He said, "No." I said, "But I've had this dream. I saw Jesus." He said, "You ate too much food last night. You've gotten sick. Go back to sleep. What business does Jesus have in Muhammad's capital?" So I tried to go back to sleep, but the voice wouldn't let me. It kept talking to me, just like I'm talking to you. And when it was morning time, the friends came over to me, and they said, "Let's continue on the pilgrimage." And the voice was saying, "No, you're not going to go." It wouldn't let me. And the voice was saying to me, "Go and collect all your stuff, and go back to your country. Look for your friends and find them." I didn't understand, but I made up my mind. Okay, I've decided I'm not going to go. I didn't understand it myself. So then I went and took a shower so that I could go back to where I had been. So, in order to take a shower, I got undressed. And I looked in this little mirror, and this part was white. But at that time, my hair, my beard, my mustache, there wasn't a single white hair anywhere. And there was this white everywhere. And so I tried to wipe it off. And when I wiped it, it didn't come off. I wiped it with water and soap, and it still didn't go away. And this voice said to me, "I'm going to show you even more things than this." And then, since I knew it was Jesus, right there in the bathroom, I got down on my knees, because the only thing I knew to worship was to go down on my knees. So I got on my knees, and I said, "Yes, Jesus, whatever you say, I'm going to do it." It's been years since this encounter, and his hair is beginning to gray, but to this day, his chest hair is still white where Jesus touched him in his dream. Ka'bah itu kan dikelilingi Masjidil Haram itu ya, yang di tengahnya Ka'bahnya itu. Nah, saya itu tidur, dibilang tidur, kalau orang Jawa bilang tidur ayam-ayaman kali ya, gitu seperti itu. Saya itu seakan-akan
seakan-akan itu didatangin. Saya dengar orang jalan, orang berbicara, saya dengar, tapi saya posisinya tidur gitu loh teman-teman. Nah, sudah gitu, saya itu didatangin seorang laki-laki teman-teman. Saya didatangin itu seorang laki-laki berjubah, rambutnya sebahu. Dia itu mengelus rambut saya begini, kepala saya seperti ini. Nah, sudah gitu, saya bilang gini, ini siapa laki-laki ya? Cuman nggak apa-apa, cuman dia nggak berkata-kata teman-teman. Saya nggak bisa, tapi saya tahu laki-laki itu rambutnya sebahu dan mengelus rambut saya seperti itu. Saya nggak tahu siapa laki-laki itu, dan saya nggak pernah tahu kalau itu Tuhan Yesus juga, saya nggak tahu gitu. Tetapi yang saya tahu, yang saya rasakan waktu itu, saya belum tahu istilah damai, sejahtera, sukacita itu saya tidak pernah tahu. Nah, saya bilangnya gini, kok nyaman banget. Perasaan tuh nyaman banget, senyaman-nyamannya. Saya merasa Tuhannya orang Kristen itu siapa, seperti apa, saya juga nggak pernah mau mengenal, dan saya juga nggak mau tahu, karena memang dari dulu keluarga saya, semuanya keluarga saya tidak ada yang Kristen, semuanya Islam. Kebetulan cukup deket lah ya, kalau mungkin cukup radikal juga ya di keluarga saya ya. Dari keluarga saya itu, saya dari Demak. Mungkin orang kalau bilang dari Demak udah tahu ya, Demak kota wali. Wow, udah terkenal ya. Nah, saya dari Demak gitu ya teman-teman. Nah, saya tidak akan pernah menyangka kalau diri saya itu akan menerima Tuhan Yesus, dan tidak ada sedikit pun di otak saya kalau aku akan menjadi seorang Kristen. Ini saya tidak menyangka sama sekali. Awal mulanya yaitu saya di Timur Tengah. Kebetulan di Timur Tengah itu, kalau di sana mungkin nggak asing ya, tulisannya Arab, semua mau apapun Arab. Tetapi kalau pergi kemana-mana kan nggak mungkin pakai tulisan Arab, harus pakai tulisan kapital dong. Nah, kebetulan waktu itu saya selesai SMA, terus saya itu disuruh mondok. Waktu itu kan ada mondok di tempat lain, saya nggak mau, saya kabur-kaburan. Saya pernah mau dipondokin di Kendal pun saya waktu itu juga nggak mau. Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Sudah gitu saya bertekad untuk yaudahlah saya kerja aja gitu kan. Mau kerja apa waktu itu kan. Nah, setelah itu teman-teman, saya ke Timur Tengah, dan saya itu selalu menemani, karena di sana itu teman-teman tidak boleh perempuan itu, ibaratnya kita nginep di hotel, kita ngomong atau ngambil kunci itu nggak boleh, harus laki-laki, karena memang bukan muhrimnya, dan tidak boleh kita ngomong sama laki-laki yang bukan muhrimnya atau saudara, itu tidak boleh. Nah, di sana saya selalu nemanin user saya, bos saya, untuk kalau keluar negeri ngisi boarding pass atau ke hotel nginep ngambil kunci atau tanya-tanya, karena ngambil apa, pesen apa gitu kan. Tidak boleh di sana perempuan yang melakukannya. Mungkin kalau kayak Bahrain, Kuwait itu boleh gitu kan, Yaman mana boleh, tapi kalau Saudi Arabianya itu tidak boleh perempuan gitu. Saya dulu di Qasim, terus dianggap saya satu bos ya teman-teman, dari Qasim terus ke Riyadh, terus ke Damam gitu kan. Nah, disitulah saat di sana itu kalau liburan ya teman-teman, kalau liburan itu bisa 3 bulan 4 bulan, panjang gitu liburan. Kalau di sini kan dulu kan liburan kan sebelum pandemi ini ya, dulu itu kalau liburan paling lama kan 1 bulan gitu kan. Nah, kalau di sana enggak, 4 bulanan. Dan di sana selalu digunakan kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, walaupun saya sering di keluar negeri kemana-mana sama bos saya ya, karena bos saya dulu juga pernah di Indonesia juga. Nah, waktu itu diajak ke Mekah tapi bawa mobil. Tapi posisi waktu itu kami tinggalnya masih di Al-Ghasim Al-Ras, ya kan. Nah, dari sana kami perjalanan ke Mekah itu ada 12 jam lebih lah ya kalau itu pakai mobil waktu itu. Nah, setelah kurang beberapa kilo gitu, saat sampai di mana ya saya lupa kotanya itu, kita harus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdah wa ni'matah laka wal mulk la syarikalah. Mungkin kalau bacaan saya salah pun ya saya minta maaf, karena udah lama ya teman-teman, saya juga nggak mau menghafalkan itu atau mengulas lagi seperti itu, saya juga nggak mau. Nah, sudah gitu saya umroh, biasalah ya, karena waktu itu bos saya bilang, Siti, kalau kamu umroh di saat Ramadan, kebetulan waktu itu Ramadan, di saat kamu umroh saat Ramadan, pahala kamu setara dengan haji bersama Rasulullah. Wow, waktu itu saya bangga banget dong seperti itu. Itu saya bahagia banget dan bangga banget seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, saya udah kesaksian malamnya, karena kami kan bukan yang harus apa ya namanya ya, harus kayak orang-orang di Indonesia di kemah, kita kan di hotel gitu. Waktu itu hotelnya nggak jauh juga sih dari apa namanya, nggak jauh-jauh banget dari Masjidil Haram, karena kan di Mekah itu kan Ka'bah itu kan dikelilingi Masjidil Haram itu ya, yang di tengahnya Ka'bahnya itu. Nah, saya itu dibilang tidur
kalau orang Jawa bilang tidur ayam-ayaman kali ya, gitu seperti itu. Saya itu seakan-akan seakan-akan itu didatangin. Saya dengar orang jalan, orang berbicara, saya dengar, tapi saya posisinya tidur gitu loh teman-teman. Nah, sudah gitu, saya itu didatangin seorang laki-laki teman-teman. Saya didatangin itu seorang laki-laki berjubah, rambutnya sebahu. Dia itu mengelus rambut saya, bikin kepala saya seperti ini. Nah, sudah gitu, saya bilang gini, ini siapa laki-laki ya? Cuman nggak apa-apa, cuman dia nggak berkata-kata teman-teman. Saya nggak bisa, tapi saya tahu laki-laki itu rambutnya sebahu dan mengelus rambut saya. Seperti itu. Saya nggak tahu siapa laki-laki itu. Dan saya nggak pernah tahu kalau itu Tuhan Yesus juga, saya nggak tahu gitu. Tetapi yang saya tahu, yang saya rasakan waktu itu, saya belum tahu istilah damai sejahtera sukacita itu, saya tidak pernah tahu. Nah, saya bilangnya gini, kok nyaman banget. Perasaan tuh nyaman banget, senyaman-nyamannya. Saya merasa nyaman banget gitu. Nah, setelah itu saya masih melakukan umroh sampai saya di sana kan 8 tahunan lebih, saya sebenarnya 7 kali sampai saya melakukan umroh. Tetapi saya masih tetap melakukan ritual-ritual itu, sholat semuanya, tapi udah kayak beda ya. Tapi saya merasakan kehadiran laki-laki itu, saya mengharapkan banget gitu ya teman-teman. Saya mengharapkan banget kehadiran laki-laki itu. Nah, setelah saya mimpi itu, paginya saya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Kan kita harus kalau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu harus muterin tuf lagi 7 kali gitu ya. Terus kita sholat di depan pintu Ka'bah, sholat sunnah 2 rakaat ya, di belakang makam Ibrahim, bukan makam ya, antara makam dan makan itu beda. Nah, makan itu bekas kakinya Ibrahim di situ kan, di kaca-kaca gitu kan di sana. Nah, udah gitu teman-teman, saya sholat di sana dan saya berdoa karena selalu dibilang gini, kalau kamu nanti doa di sana, sholat sunnah itu doa kamu akan dikabulkan. Tahu nggak teman-teman, saya itu berdoanya bagaimana? Ya Allah, saya mau ketemu laki-laki yang datang di mimpi saya tadi malam yang bikin saya nyaman. Saya nggak tahu laki-laki itu tadi sama jawabnya gitu. Saya mengharapkan, selalu saya bawa dalam doa itu, ya Allah, saya mau ketemu laki-laki yang berjubah itu yang bikin saya nyaman gitu. Nah, singkat cerita, saya sudah balik ke Indonesia. Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih, cahayanya memantul ke lubang tangannya. Ini tuh sedang lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh sampai singkat cerita kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sebelum jadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang Muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada Muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Al-Riansyah, dan yang Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014 saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu, saya bilang. Lalu gak tahu ya, dia baik banget gitu, dia langsung kasih gitu, dia transferin, terus saya bercandain, kamu gak mau jadi Muslim, aku bilang gitu pas saya mau pergi. Lalu dia bilang, kamu pergi, kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang Muslim itu tidak mungkin, karena saya terlalu cinta Yesus. Lalu mungkin dia saat itu ngomong,
biasa aja nyampeinnya ke saya, tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Di Juni itu saya tetap pergi umroh, lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya pengumumannya aneh, gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi. Karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus, tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat. Saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya nggak ngomong sama siapapun. Saya simpen sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Terus saking saya penasaran, saya mesti nanya ke siapa ya. Tapi sekarang kan gampang Bapak Ibu, informasi gampang kita dapatkan di handphone gitu. Lalu saya buka handphone, saya cari di YouTube gitu. Saking saya penasarannya, ada nggak guru besar, Pak Kiai dari Muslim masuk ke Kristen gitu. Saking saya penasarannya. Lalu di YouTube itu yang keluar Bapak Saifuddin Ibrahim. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu. Merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus maaf, di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga dimadu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Saya belajar, mulai baca Alkitab dengan diam-diam gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus gitu. Lalu saking saya penasarannya, itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni dan Juli itu, saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja. Itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh. Si sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri? Wah, saya semakin penasaran.
Semakin saya tahu lagi, banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sama sosok Yesus ini. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung karena di gereja itu pas saya lihat gelap. Terus cewek sama cowok itu nyampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersuka cita. Lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan. Saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke ke resepsionisnya, terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis pada 2014, hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang sama teman saya dikasih nama Naomi. Ya apa Naomi? Saya kan baca kita belum sampai tuh ke sana. Kata teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Aku baca tentang Naomi. Oh, hati saya sedih ya. Gue sedih banget nih. Kenapa ya? Kasian banget ya Naomi. Akhirnya meninggal, anaknya meninggal 2, dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita saya dibaptis upload foto saya ke Facebook. Keluarga besar saya lihat. Lalu hari Senin saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh, itu karena dia denger gitu. Mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu. Saya sedih banget gitu. Karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh. Buat anak, tiga-tiga buat keluarga, buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok malah begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah di pos itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Anak saya masih kecil, lagi sekolah diambil gitu. Ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya neneknya sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya, apa panggil polisi ya. Tapi teman saya bilang, jangan, kamu duduk aja, kamu diem, kamu bersujud di kaki Tuhan, kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu. Kamu gak boleh marah. Jujur saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh, menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Gak bisa, gue kerja tuh buat anak gue gak ada, gimana rasanya gitu. Terus 3 bulan berselang, di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan, yang Muhammad Al-Riansyah ternyata di pesantren yang gak layak. Dan putri Muhammad Al-Riansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Al-Riansyah kabur dari pesantren. Terus si putri juga, yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama, Bapak Ibu. Anak kecil saat itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan ke Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi ini aku bela kamu saat itu.
aku melihat Tuhan bela saya saat itu, benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat rumah dengan ibu saya, dan si Putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya gitu. Terus adik saya itu telepon saya bilang, akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya 3-tiganya. Lalu keluarga besar saya pun tahu saya dicoret dari daftar warisan, saya dicari-cari mau bunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat. Akhirnya saya ya tetap mau taat. Pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikut-Mu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dizolimi seperti itu, saya baca lagi, Tuhan bilang, ampuni, kamu harus mengampuni 70 kali 7, kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali, jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus saya semakin yakin gitu, semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali sampai satu titik almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon sama adik saya, dikabarin. Lalu saya pergi, saya pulang, saya cari pesawat yang benar-benar penerbangan pertama. Sampai saya di Jakarta, saya ditelepon sama ibu saya. Neng, maaf, nggak bisa, Neng kesini nggak bisa, nggak boleh. Kita udah berembuk, keluarga besar udah memutuskan Nengnya ini nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba. Saya orang Betawi itu melihat Baba. Saya bilang, udah Bu, kalau Dani nggak boleh lihat Baba untuk yang terakhir kalinya, gak apa-apa. Tapi urusin di hari yang terakhir yang Baba kasih yang terbaik. Urusin pemakaman Baba yang terbaik. Papa yang ikhlas ketika ngelihat wajah Baba untuk yang terakhir kalinya. Untuk melihat wajah Bapak saya yang terakhir kali, masih saya nggak boleh gitu. Saya bilang, ya udah, akhirnya saya transfer uang karena kan memang saya tulang punggung keluarga ya Bapak Ibu. Saya transfer uang untuk pemakaman Baba, mereka terima, tapi saya tetap nggak boleh datang. Ya udah, saya tetap berdoa, saya pulang ke rumah saya istirahat, saya berdoa. Sudah, terus saya tetap melanjutkan hidup saya tetap bergereja, saya tetap melakukan ibadah saya, sambil bekerja, sambil ngurus anak-anak saya. Saya fokus, saya lagi kerja juga di Bali. Tiba-tiba saya terima telepon lagi dari Mbak di rumah. Jadi kalau saya di Bali itu anak-anak saya tinggal di rumah. Anak saya 3-tiganya diambil paksa lagi sama mantan suami saya. Dan itu sampai detik ini. Jadi saya pikir benar-benar diambil paksa. Mereka sampai katanya disyariatin, dikasih air biar mereka lupa sama mamahnya. Anak saat itu telepon, Mama, Dina mau pulang, Dina nggak mau di sini. Sampai saya juga bingung gitu loh, kenapa kok ini dikasih lagi ya Tuhan ya gitu. Malah udah enak, anak-anak pelayanan, udah sekolah di sekolah yang layak menurut saya gitu loh. Saya pikir kan almarhum ini baru meninggal kemarin ya, Juni 2020. Oh, ayahnya udah meninggal, anak-anak bisa nih ya balik gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi ibu kandung saya sendiri yang bilang kalau ayahnya meninggal, jangan harap anak-anak bisa balik ke kamu.
kata ibu saya gitu. Sampai ada satu hari saya mau cerita, saya ada kesempatan bertemu untuk Dinda, anak saya itu. Dia bercerita, dia bilang, mama, nenek waktu itu ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai. Dia bilang, ngapain dah? Aku bilang, iya, mau doain mama biar mama masuk ke Islam lagi. Tahu nggak mah, Pak Ustadznya kan nanya mana foto mama. Terus nenek kasih lihat foto mama. Terus diliatin kan fotonya. Lalu Pak Ustadznya bilang ke ibu saya, dia bilang, anak ibu udah nggak bisa didoain. Nih ibu lihat di dahinya ada salib. Dan itu yang melihat bukan ibu saya aja, di situ ada anak saya Dinda, lalu ada kalau orang Betawi bilang encing saya juga lihat gitu, 4 orang yang lihat. Dinda cerita. Saya yakin banget Tuhan memang jaga gitu, jaga saya dan melindungi saya sampai segitunya gitu. Papa saya, mama saya, kakek saya, nenek saya, mama saya, semua pokoknya lihat seperti menyaksikan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, diginiin, lalu dia tumpangkan tangannya ke kepala saya dan dia bilang, kamu saya berkati dan tugas kamu adalah memberkati semua saudara-saudaramu yang ada di bumi ini. Lalu dia ada tanggal 29 Desember saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saya mau bercerita kenapa kok saya ketemu terus gitu ya. Saya mau bercerita waktu itu saya terus dia salaman sama saya, terus dia pegang kedua tangan saya, dia berbahasa Rom, tapi saya belum ngerti waktu pada saat itu. Saya bilang, ini bahasa apa kok panjang sekali, aku 20 menit kalau masalah dia ngomong. Lalu dia lepasin, dia bilang, kamu sudah ketemu Tuhan Yesus 2 kali ya, kamu sudah diberkati 2 kali. Saya bilang, how do you know? Saya bilang gitu, saya belum bercerita kok kamu tahu ya pokoknya itu, tapi terserah sama kamu, kita gak maksa kamu, kata dia. Kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus silakan, enggak apa-apa, kata dia gitu kan. Karena dia bilang gak apa-apa, tanggal 14 Februari saya pergi haji. Ya, tapi saya bersyukur sekali di sana pun waktu saya mau pulang, saya foto lampu yang keluar di kamera saya bukan lampu, dan orang seberang bilang katanya itu malaikat, tapi menurut saya itu Jesus. Karena dia pakai jubah putih yang seperti ketemu saya, rambutnya sekian, tapi dia lagi berjalan gini, wajahnya menengok ke sebelah sini. Jadi itu di depan saya nggak ada apa, cuma ada lemari-lemari Al-Quran waktu itu. Lemari Al-Quran di Masjidil Haram itu kan tinggi-tinggi, setinggi saya gini. Dan akhirnya saya pulang, saya masih dengan keyakinan saya yang lama. Di tahun 2017 di bulan Ramadan, di puasa minggu ketiga, Toto saya berhenti, saya nggak mau puasa. Saya nggak tahu kenapa. Anak saya nanya, Pak, kenapa Papa nggak mau puasa? Nggak tahu, Papa nggak mau puasa aja. Sampai di hari lebaran pertama, anak saya ngajak sholat id ke masjid. Anak saya namanya Andrew, saya ada 3 anak ya. Terus Andrew tuh bilang, Pak, kita sholat itu sama-sama. Nggak, Papa nggak mau sholat, Papa mau manasin makanan aja. Nanti kamu habis pulang sholat, kita makan sama-sama. Setelah itu kita silaturahmi ke saudara-saudara Papa. Kita makan, kita lakukan itu. Di hari lebaran kedua saya bangun tidur, saya seperti tidak ada jiwa di badan saya. Really, kayak lemas banget badan saya. Saya pikir ada apa ya? Saya bilang, saya merem. Saya diam di pinggir tempat tidur saya duduk aja. Begitu saya merem, yang di dalam mata saya itu semua gambar Jesus. Seperti saya kalau nonton film-film zaman dulu warna putih coklat. Saya melek loh. Ada anak saya, ada Andrew di samping tempat tidur saya. Saya melek semua, saya lihat tembok saya gambar Yesus. Saya lihat ini apa ya, terus saya merem lagi, begitu lagi, saya melek tambah banyak. Akhirnya tangan saya seperti ada yang ngangkat gini. Terus saya bilang ke Tuhan Yesus, hari ini saya ikut bersama Tuhan Yesus dan untuk selama-lamanya. Beliau salah satu putra dari salah satu wali Songo. Makanya putra saya itu kan tuh Bagus Rahmat Rifan Hidayatullah. Jadi kami dari keturunan Sultan Hidayatullah. Jadi terah itu dari bapak. Masa kecil saya kebetulan dari Banten dan Garut ya, dari kakek, nenek juga, terus dari Garut dari bapak dan ibu saya. Masa kecilnya kami dari keluarga Muslim yang cukup fanatik, dari keluarga yang kalau dikatakan banyak pedagangnya, banyak pengusahanya di daerah Garut itu. Dan dari situ kami belajar sambil sekolah, sambil sedikit-sedikit melihat mereka untuk hal itu, seperti itu. Iya. Dan kalau kehidupan kami karena
kami seorang muslim ya dididik dengan muslim tentunya, dengan keluarga juga, dengan kumpulan-kumpulan seperti pada umumnya. Dan Ibu di beberapa video kesaksian Ibu selalu mengidentikan Ibu sebagai seorang yang fundamentalis ya? Iya, karena memang kami dari keluarga yang cukup keras untuk didikan muslim itu. Jadi betul-betul masalah syiar Islam itu nomor 1. Jadi itu yang dikatakan fundamentalis itu, jadi betul-betul kita punya fak untuk mempertegas keras dengan segala aturan syariah tentunya. Ya, prinsip lah ya. Prinsip. Dan kalau dikatakan seorang darah biru selalu identik dengan kaya, benarkah begitu? Kalau kaya karena kami pada berusaha, terus kebetulan Tuhan memberikan sedikit kelebihan bagi kami, bukan hanya dari nama, dan karena ada kiprah di masyarakat ya, jadi kebanyakan tokoh gitu, jadi ada tanah, ada apa, ya itu yang mereka lihat dari kehidupan keluarga, terutama dari kakek, dari bapak dan dari ibu saya juga kebetulan di Garut cukup identik dengan ada beberapa usaha seperti itu. Kalau yang dari bapak itu kebetulan dari Banten, masih dari keturunan Ningrat ya? Iya, cukup terpandang sampai saat ini, bahkan banyak yang ziarah ke makam eyang saya. Itu di Banten lama sampai saat ini. Oke. Boleh disebut nama desanya apa Bu kalau Ibu dilahirkan di mana? Itu kalau saya lahirnya di Serang, tapi keluarga besar kami dari Banten Lama. Banten Lama itu areanya cukup besar, jadi kayak Banten Tua. Banten Tua daerah Masjid Agung Banten, di situ ada orang juga pasti akan memahami itu. Beliau salah satu putra dari salah satu wali Songo. Makanya putra saya itu kan tuh bagus Rahmat Rifan Hidayatullah. Jadi kami dari keturunan Sultan Hidayatullah. Jadi terah itu dari bapak itu. Okay. Nah, kebetulan suami juga kan dari Banten almarhum. Saya dari 6 bersaudara, saya anak yang ke-6. Oh, jadi anak bungsu? Anak bungsu. Oke. Iya. Dan dimanja pasti ya ketika itu? Enggak juga, karena di kami itu ada semacam laki dan perempuan tuh sama pejuang gitu. Jadi harus berkarya, harus berjuang gitu. Jadi nggak ada yang dalam arti dimanja tuh, oh ini anak ningrat, ini anak orang itu. Jadi tetap harus berjuang. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu lalu masuk ke sekolah pendidikan SD, SMP di mana? Itu di Garut, SD, SMP, SMA, tapi saya pernah di Bandung beberapa saat, terus kembali lagi di Garut, terus setelah itu baru berjuang sendiri. Oke. Kalau boleh tahu, itu kan Garut sama Banten kan sesuatu daerah yang berbeda ya? Iya. Nah, itu alasannya pindah ke Garut waktu itu seperti apa ceritanya? Karena kalau di Banten itu dari nenek, terus di Garut itu dari kakek. Jadi nenek dan kakek itu menikah. Garut dan Banten. Nah, keluarga saya itu uwa saya, kebetulan saya orang Sunda, jadi uwa saya itu kakaknya bapak saya gitu. Itu banyak dari Banten. Banten. Banyak di Banten. Nah, terus dapat keluarganya dari Garut gitu. Jadi seperti Garut dan Banten itu dua tempat yang tidak terpisahkan gitu. Kalau istrinya dari Garut pasti suaminya dari Banten. Kalau istrinya dari Banten pasti suaminya dari Garut gitu. Oh gitu ya, udah jadi seperti tradisi ya. Betul. Masih ingat gak kenangan-kenangan masa kecil Bu, baik di Serang maupun di Garut? Kenangan ada. Kalau di Garut itu lebih condong karena kakek cukup keras karena dia kan didikan Belanda ya. Jadi cukup keras untuk kita mandiri dengan pukulan mungkin atau strap dulu tuh ya, seperti itu. Kalau pas di Banten itu agamanya yang ditekan, harus seperti ini. Itu yang menjadikan kita punya keislaman, kita punya tradisi itu yang fundamental, yaitu karena didikan dari Banten tuh jadi kayak pemegang syiar gitu. Jadi harus seperti itu. Ya. Dan kami dengar di silsilah keluarga Anda lah yang menerima warisan untuk melanjutkan syiar agama itu. Jadi setiap anak, setiap keturunan itu kan selalu ada, misalkan garis pertama jatuhnya kemana, garis kedua jatuhnya kemana, nah itu yang dipegang. Istiqomah, artis ini murtad setelah pulang umroh. 1. Masnita Saradinata, mengaku didatangi oleh sosok berjubah putih, dia yakin itu adalah Tuhan Yesus. 2. Nur Afni Oktavia, murtad saat melakukan ibadah umroh, dirinya melihat Tuhan Yesus di atas Ka'bah. 3. Lukman Sardi, murtad karena kesulitan untuk menyentuh Hajar Aswad, dirinya malah yakin pindah agama.